Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kita muliakan bapak-bapak imam kita, Imam Masjid Sobirin, serta bapak pengurus Masjid Sobirin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, Bapak Ibu, sampai pada pagi ini Allah masih memberikan kita kekuatan, keimanan, keislaman, tentunya kesehatan. Bisa kita melangkahkan kaki ke rumah Allah ini untuk melaksanakan ibadah, wabil khusus salat subuh berjamaah. Untuk itu, Bapak Ibu hadirin salat subuh yang dimuliakan Allah, mari di sisa-sisa waktu yang ada ini kita sudah berada di dalam bulan Rajab. Saya lupa tanggalnya nih, Ustaz. Berapa, Bu? 16 Rajab. Nah, berarti Ibu ada yang menghafal bulan Arabnya, bulan Hijriah. 19 Rajab 1445 Hijriah. Sehingga doa sering dibaca oleh imam kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balina fi Ramadan, ya Allah ya Arhamar Rahimin. Itu doa yang disunahkan oleh Rasulullah kepada kita untuk kita berjumpa, disampaikan Allah ke dalam bulan suci Ramadan, lebih kurang 2,5 bulan lagi. Namun sebelum kita melakukan tausiah subuh ini, ibu bapak jamaah, ya, kita telah kehilangan orang tua kita, Bapak Haji Kispan Said, hari Kamis yang lalu. Beliau setahu saya adalah orang baik. Almarhum itu juga pernah menjadi imam kita di masjid ini. Kemudian di majelis subuh ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semua kebaikannya, amal ibadahnya, dan semua kesalahan dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita berdoa pada almarhum Bapak Haji Kispan Said, semoga ditempatkan di sisinya yang terpuji dengan membaca Tiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin
jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Dasar kajian kita pada pagi ini Al-Quran surah Al-Baqarah 201. Dia berupa doa yang selalu kita baca, Pak. Kemudian kajian ini dalam surah Al-Baqarah 201 itu di dalam tafsir Ibnu Katsir di sana dijelaskan. Doa itu selalu Bapak Ibu kita baca. Nah, itu. Dahulu semasa Rasulullah hidup, ada seorang sahabat itu hidupnya tidak bersemangat, loyo saja, karena ternyata salah berdoa. Jadi salah berdoa tidak boleh, Pak. Mendoakan seseorang jelek itu walaupun kita dihinanya, dicaci makinya, itu tidak boleh di dalam Islam. Jadi seorang sahabat ini dia berdoa setiap hari kepada Allah. Apa doanya? Ya Allah, miskinkanlah saya, melaratkanlah saya ya Allah, biar saya tidak punya apa-apa di dunia ini ya Allah. Yang penting Engkau bahagiakan, Engkau selamatkan, Engkau senangkan saya di akhirat nanti. Itu bisa dilihat di dalam tafsir Ibnu Katsir ayat 201 surah Al-Baqarah. Ini merupakan Bapak sidang jamaah asbabun nuzul ayat itu. Itu doa seorang sahabat. Jadi karena doanya itu setiap waktu di masjid, setiap selesai sholat, ya Allah, jadikanlah hamba ini hamba yang melarat, kere. Apalagi itu? Ya, melarat, tidak punya apa-apa, miskinkanlah insya Allah. Yang penting Engkau bahagiakan saya di akhirat. Ini doanya seorang sahabat tadi. Jadi Rasulullah bertanya, apakah engkau sudah pernah? Sudah ya Rasulullah. Tapi doa saya itu. Apa kata Nabi? Nabi ya sebagai manusia yang sangat bijak, tidak menyalahkan sahabat itu. Kamu salah itu. Tidak begitu kata Nabi. Apa-apaan sih doamu? Begitu jeleknya. Nabi tidak menyalahkan. Nabi tersenyum sambil membaca subhanallah pada sahabat itu. Dia apa kata Nabi? Maukah kamu tunjukkan doa yang baik daripada itu, kata Rasulullah. Jadi maknanya apa? Bahwa Rasulullah doa itu tidak bagus, tapi dia tidak menyalahkan. Maukah kamu aku tunjukkan doa yang sangat baik, kata Rasulullah. Inilah asbabun nuzul ayat surah Al-Baqarah 201. Apa ayat itu? Apa doa itu? Wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu doa bahasa kitanya, doa apa Bu? Doa sapu jagat kan begitu. Doa penutup yang harus, yang diutamakan, diwajib. Apa yang diutamakan bukan wajib ya, dia yang diharuskan. Setiap seluruh doa yang kita baca ditutup terakhir dengan doa itu. Dalam Quran itu, wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina azabannar. Itu terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 201. Ibu bapak sidang jamaah yang dimuliakan Allah, kita kalau kita pergi umroh atau haji, itu mulai dari tawaf itu dari rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad diutamakan membaca doa Rabbana atina. Jadi yang Rasul, saya rasa tidak ada kita yang tidak hafal dengan lagi doa itu, Pak ya. Tidak ada yang tidak hafal, sudah kita sudah hafal. Jadi kalau rukun haji dan rukun umroh, kita tawaf itu pasti membaca doa itu dari rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad membaca doa itu. Selainnya sebelum sampai ke rukun Yamani, kita boleh bebas membaca doa apa saja ketika melaksanakan rukun haji ataupun rukun umrohnya waktu tawaf. Ibu bapak sidang jamaah yang dimuliakan Allah, inilah kajian kita subuh surah Al-Baqarah ayat 201. Ya Allah, ya Tuhan kami, Rabbana atina, ya Tuhan kami, anugerahkanlah, berilah kami fid dunya hasanah, berilah kami hidup bahagia di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan berilah kami hidup bahagia di akhirat, wa qina, dan peliharalah dan bebaskanlah kami azabannar, dari api neraka. Bapak Ibu kaum muslimin sedang jamaah yang dimuliakan Allah, doa itu Ibu Bapak sidang jamaah dirangkum dalam tafsir Ibnu Katsir itu ada 7 ciri, ada 7 tanda-tanda, ada 7 indikator kita itu disebut bahagia. Dari ayat itu, dari doa yang saya Bapak Ibu baca selesai sholat. Bisa kita cek, bisa kita rasakan sekarang. Nah, duduk di masjid. Mau tahu kata Ibu? Mau tahu Bu? Bu. Tanda-tanda atau tanda-tanda ciri kita hidup bahagia itu dari doa yang kita baca selesai sholat itu ada 7. Nah, pertama dari Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami hidup bahagia di dunia. Apa tandanya? 1, harus memiliki jiwa syukur dan sabar. Duduk. Bapak Ibu punya sawit ratusan hektar, dapat penghasilan sebulan 30 juta, misalnya 20 juta. Tetapi tidak punya rasa syukur dan sabar, itu kurang terus tuh. Punya mobil 3, 4, 5 misalnya. Iya kan? Punya rumah kontrakan sekian pintu. Uangnya diterima 7 juta, 8 juta sebulan. Tetapi tidak memiliki rasa syukur dan sabar ketika diuji oleh Subhanahu wa taala, tidak akan membuat kita bahagia. Pasti itu kurang-kurang saja. Jadi rumusnya, biar sedikit harta kehidupan ini, tetapi ada memiliki rasa syukur dan sabar, itu yang akan membuat kita Bapak Ibu hidup ini bahagia. Ya banyak ujian dalam hidup ini Bapak Ibu. Ya seperti yang tadi keluarga almarhum, saya contoh nih Bapak, almarhum Bapak Haji Kispan Said tadi telah mendahului kita. Kalau anak dan istri keluarga tidak sabar, mau dikemanakan begitu?
meratapi terus misalnya, menangis terus, menyesali. Kenapa Allah terlalu cepat mengambilnya misalnya? Tidak ada rasa sabar. Merintih terus dan seterusnya. Banyak yang kita alami dalam kehidupan ini. Kita pasti diuji. Tetapi tidak sabar. Itu yang pertama tidak membuat hidup kita bahagia. Padahal kita di dalam doa tadi selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Di 7 ciri tanda seseorang tadi bahagia hidup di dunia. Pertama, harus memiliki jiwa syukur dan sabar. Bapak, ibu punya suami begini-begini, harus sabar. Ya enggak, Bu, ya? Betul enggak, Bu? Bapak dalam 3 hari tak pulang-pulang, tak ada informasinya. Itu harus diperbanyak sabar dan doa. Ya Pak Ibu ya. Karena dalam Islam itu mengajarkan syukur dan sabar itu harus beriring. Kalau tidak mau ke mana? Karena kehidupan dunia ini adalah ladangnya ujian. Kita diuji dengan rasa takut, ya, rasa cemas. Ya, ujian manusia yang terbesar orang-orang yang beriman sekarang ini, Bapak Ibu, ya. Itulah saudara kita yang ada di Palestina. Sampai hari ini tidak selesai-selesainya, belum ada gencatan senjata. Entah kapan mereka selesai dengan perang di Israel itu. 26.000 lebih rakyat Palestina syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki rasa syukur dan sabar dalam menghadapi kehidupan. Kalau kita tidak, bisa kita ke masjid, bisa kita berdagang, bisa kita mengantarkan anak kita ke sekolah, bisa kita mengurus umroh, bisa kita membaca Al-Quran, bisa kita berjualan, bisa kita berkedai dan seterusnya dan seterusnya. Satu, Bapak Ibu tadi, agar ciri tanda kita bahagia dari doa Rabbana Atina tadi, pertama harus memiliki jiwa syukur dan sabar. Yang kedua, apa tanda orang yang hidupnya bahagia tadi? Memiliki pasangan hidup yang solehah. Memiliki pasangan hidup yang soleh. Ya, walaupun Pak Solehnya tidak ada duduk bersama kita hari ini, tetap kita ciri yang kedua tadi harus memiliki pasangan hidup yang soleh. Mana mau rasanya kita bahagia? Bapak suami soleh, tapi istri tidak soleh. Disuruh ke masjid, istrinya tidak ke masjid. Disuruh sholat, tak mau sholat. Suami bapak soleh, tapi istri tidak soleh. Tak bisa bahagia, Pak. Dijamin tuh. Atau ibu-ibu punya ibu-ibu soleha, suami tidak soleh, tidak mau, Pak. Jadi ciri yang kedua tuh, tanda yang kedua bahagia tadi dari Rabbana Atina yang kita harapkan tadi itu, memiliki pasangan hidup yang soleh. Bapak Ibu mungkin masih ingat sejarah prototipe keluarga di dalam Al-Quran itu, Bu, 3 macam. Berapa, Bu? Ada 3 macam prototipe keluarga dalam Al-Quran. Sudah ditulis Allah dalam Al-Quran. Pertama, keluarga Nabi Nuh dan Nabi Lut. Nabi Nuh dan Nabi Lut, suaminya soleh, ya Nabi, punya istri pembangkang. Nah, itu, Pak. Suaminya beribadah, taat kepada Allah, tetapi istrinya tidak. Ibu tahu nama istri Nabi Nuh?
Istri Nabi Nuh itu namanya Wafilah. Istri Nabi Lut namanya Walihah. Nah, kalau bisa dicatat. Istri Nabi Nuh itu namanya Wafilah. Istri Nabi Lut namanya Walihah. Ini prototipe keluarga pertama yang digambarkan Allah Al-Quran itu pertama itu. Termasuk anaknya tidak taat beribadah, membangkang Kan'an itu tadi. Jadi kalau pasang hidup kita tidak balance, dia tidak seimbang, ketaatan kepada Allah pasti rada-rada sulit untuk bahagia. Prototipe kedua dalam Al-Quran itu bentuk keluarga kita di muka bumi hari ini, kita yang duduk dalam masjid itu. Yang kedua apa? Suaminya taat beribadah, sering baca Al-Quran, sering pengajian. Betulnya di RT 002 Kelurahan Perhentian Marpuyan, istrinya taat, sering pengajian, sering ke majelis taklim, taat kepada Allah. Tapi suaminya pembangkang. Siapa itu? Keluarga Fir'aun. Siapa nama istri Fir'aun itu? Tahu? Ada bapak ibu yang tahu? Asiyah. Ah, bukan. Karena istri saya namanya Aisyah. Sedikit aja bedanya nih. Karena di RT kami ada dua nama Aisyah. Aisyah. Ya. Senama istri Rasulullah kan begitu. Ini Asiyah. Jadi Asiyah ini istri Fir'aun ini prototipe keluarga istrinya taat, tetapi suami pembangkang, bahkan mengaku Tuhan. Nah, itulah Fir'aun. Itu tidak bisa bahagia. Ya tentu kesabaran. Kembali ke yang atas tadi nomor 1. Ya rasa syukur dan bersabarnya terus dipakai dalam kehidupan. Mana yang keluar ideal tadi? Mana yang pasangan yang soleha yang soleh-soleha tadi yang dalam tafsiran yang kita baca tadi? Prototipe keluarga yang ketiga itulah surah yang ketiga dalam Al-Quran itu Bapak Ibu, surah Ali Imran. Itu suaminya taat beribadah, istrinya juga taat beribadah, anaknya pun disebut soleh solehah di dalam Al-Quran. Soleh solehah itu bahasa Al-Quran. Soleh solehah itu bahasa Al-Quran Bapak. Bahasa kitanya orang yang bermanfaat dunia dan akhirat, elok tingkah lakunya, bahasa sehari kita melaksanakan seluruh ajaran Islam, mengerjakan yang diperintah, meninggalkan yang dilarang. Itu bahasa kitanya, bahasa Al-Qur'annya di soleh solehah tadi. Jadi keluarga yang ideal, pasangan yang ideal tadi, yang soleh solehah tadi, yang ketiga itulah keluarga Imran. Sehingga diabadikan Allah dalam Quran. Surah Al-Imran itu surah yang ke berapa Bu? Surah yang ketiga. Fatihah, Al-Baqarah, yang ketiga adalah surah Ali Imran. Pak Imran punya istri yang Ali itu artinya keluarga. Ali Imran, keluarga Imran, punya istri, namanya istrinya itu adalah Hannah. Lahir anak, saya baca dalam itu dua punya Ali Imran ini dan istrinya Hannah itu punya anak dua perempuan. Yang terkenal dalam sejarah itu siapa? Imran dan Hannah ini punya anak keturunan adalah Siti Maryam. Soleha lagi. Siti Maryam punya anak Ismail. Inilah prototipe keluarga yang ketiga yang membuat yang harus kita contoh dalam kehidupan. Jadi pasangan hidup yang elok, yang bermanfaat, yang taat beragama, baik suami maupun istri. Yang ketiga Bapak Ibu, ciri tanda atau indikator hidup bahagia, Rabbana atina fid dunya hasanah tadi. Yang ketiga adalah memiliki anak yang soleh. Bapak Ibu sidang jamaah, anak ini adalah amanah yang berat Bapak Ibu.
Mungkin Bapak Ibu lebih tua daripada saya, ya, merasakan berat kita memiliki amanah anak ini. Tapi ingat, anak tidak pernah menjadi dalam sejarah ini anak bekas atau mantan anak, tidak pernah, tidak terputus dari dunia sampai ke akhirat. Bapak Ibu di belakang, orang tua kita yang wafat 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, di alam baqa, ibu sholat hari ini diajarkan oleh orang tua kita yang wafat mendapatkan pahala dari kita membaca Al-Quran. Apa saja kebaikan soleh yang kita buat oleh seorang anak, tetap mengalir kebaikannya ke alam barzah. Bapak ibu kita, suami istri bisa bercerai, tetapi dengan anak, ya Bu ya, tidak bisa bercerai sampai ke akhirat. Apanya? Kalau rentetan amal tadi tetap mengalir, kita punya anak, tidak ada putusnya, tidak ada istilahnya mantan anak. Kan tidak pernah berpisah antara anak darah kita itu dan orang tuanya. Tapi kalau suami istri bisa berpisah. Inilah menandakan ciri yang ketiga, tanda kita bahagia memiliki anak-anak yang bermanfaat untuk orang tuanya, bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat juga untuk orang lain. Itulah yang akan membuat kedua orang tua atau diri kita menjadi bahagia dari harapan doa yang kita bacakan tadi. Yang keempat, tanda orang itu bahagia hidup di dunia, keempat adalah harus juga memiliki teman, sahabat yang soleh. Sangat berpengaruh Bapak Ibu sidang jamaah. Kalau lingkungannya tidak baik, kalau kita memiliki kawan yang tidak baik, itu juga akan mengganggu kebahagiaan hidup kita. Kenapa? Tanda kawan itu baik ketika kita salah, kita diingatkannya. Kalau kita berbuat elok, dipujinya dan disupportnya. Kita berangkat umroh, didoakannya. Bukannya malah cemeh. Atau malah apa namanya, Bu? Tidak memberikan respon atau mendengkinya lama. Kawan beli mobil nih, tangga sebelah Pak Ibu, ya kan? Atau beli rumah baru, akrab, tetapi sesuatu yang kita baik, yang elok kita punya, dia mendengki. Itu tidak kawan yang atau sahabat yang tidak baik. Di ciri yang keempat adalah kita harus memiliki sahabat, kawan, tetangga yang juga elok atau yang soleh. Itu yang juga membuat kita hidup senang, bahagia atas dunia tadi. Ciri yang kelima, Bapak Ibu sidang jamaah, kelima nih, yang membuat kita hidup senang bahagia dari doa yang kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah. Yang kelima adalah memiliki harta yang halal. Dahulu Bapak Ibu sidang jamaah, ada juga seorang sahabat di dalam hadis sahih itu diceritakan, dia sudah lelah berdoa. Tapi karena kehidupannya itu sering memakan harta yang haram, pakaiannya, yang diminumnya, yang dimakannya tidak baik, yang dilarang agama, haram, sehingga tidak diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dari kita mendapatkan harta Bapak sidang jamaah yang yang haram pun membuat kita hidup tidak bahagia. Jadi kata kunci pertamanya harta halal dulu. Itu tadi, meskipun sedikit tapi halal, Pak. Daripada banyak tidak halal. Tapi rumus yang paling tepat, harta banyak, mobilnya banyak, rumah kontrakan banyak, duitnya banyak, deposito disimpannya di bank banyak, apalagi anaknya juga banyak, kebun sawitnya banyak, jualan di kedainya banyak. Tapi halal itu yang paling topek. Daripada harta sedikit tidak perlu halal. Jadi rumus yang paling topik apa Ustaz? Banyak harta, halal kita minta. Nah, itu yang
membuat hidup kita bahagia tadi. Kalau ada terselip harta dalam yang kita miliki, dari pakaian kita, dari kendaraan kita, dari uang kita, atau perhiasan di rumah kita dari cara-cara yang tidak halal, pasti dia mengganggu, pasti merusak kepada pemikiran kita. Ini sebentar lagi Bapak Ibu sidang jamaah, kita menghadapi bulan suci Ramadan. Mari kita bersihkan harta itu oleh Islam, caranya dengan berinfak. Membersihkan harta itu supaya halal dengan kita berzakat, berwakaf, dan lain sebagainya. Nah, bulan Ramadan kita itu akan dibersihkan fisik kita. Jadi kalau dalam darah sehelai rambut kita, setetes darah kita, secuil daging di tubuh kita itu ada yang haram, mari sama-sama kita insyaallah berjumpa bulan suci Ramadan, Bapak Ibu, akan dihilangkan yang haram-haram itu. Tapi herannya apa? Kalau kita puasa nih, saya ibu beratnya sebelum puasa 65 kg. Seharusnya yang halal yang haram itu sudah terbakar di tubuh kita nih. Jadi kalau ada orang berpuasa tandanya turun berat badannya 2 kilo atau 3 kilo, pertanda yang haram itu insyaallah sudah terbuang. Saya herannya dalam sebuah penelitian, kalau ada orang berpuasa bulan Ramadan, dalam penelitian itu puasa yang sudah lewat 10 hari ke atas itu seharusnya menurut ilmu penelitian sudah turun berat badan 2 kilo atau 1 kilo atau 3 kilo. Tapi kalau ada orang selama 30 hari Ramadan badannya makin meningkat, itu yang haram kemana poinnya? Ya Bu ya. Orang berpuasa dalam teorinya harus turun berat badan. Tapi selama 30 hari Ramadan badannya meningkat. Itu yang tak tahulah kita bertambah badannya. Itu yang haram kemana perginya dalam tubuh kita. Itu yang berapa Bu? Yang keberapa itu tadi? Yang ke-5 tadi itu. Memiliki harta yang halal. Ya Bu. Kalau ada tetangga berhutang, jangan dipinta sedekahnya. Ya, itu rada-rada subhat dan haram nanti. Kalau ada tetangga ke ibu di rumah, sebelah rumah, pinjam piti 200.000, besok kembalikan 210 ya. Atau kalau ada oleh-oleh bawa, itu dalam semua ulama mengatakan itu subhat, itu mendekati haram. Tak usah disampaikan. Kalau ada tetangga pinjam 200.000, terserah nyolah nak. Itu ada terserah nyolah mengembalikan nak 200 itu bilo. Kalau punya adab yang baik, tetangga pinjam 200.000, nak dibilo dikembalikannya, itu sesuai janjinya. Jadi tetangga yang tadi pasti dia mengembalikan sesuai tanggalnya. Tapi kita yang tukang pinjamkan duit 200.000 ke tetangga, jangan pula digambarkan, apa bonus kok kalau pinjam itu merusak kepada harta yang kita miliki. Jangan sekali-kali kita berbuat itu. Yang kelima, yang keenam, ciri kita bahagia atau hidup senang di atas dunia dari doa Rabbana Atina tadi. Keenam adalah tafaqquh fid din, adalah orang yang senang akan belajar agama. Bisa Bapak Ibu tandai dari kelima di atas ciri tadi, yang keenam tafaqquh fid din, orang yang suka, orang yang mau orang yang mau belajar ajaran Islam. Dia suka ke masjid, dia suka pengajian, dia mau ke majelis taklim. Handphonenya selalu kata-kata pengajian, sering mendengarkan baca Al-Quran. Mau ada yang tersangkut dia rasanya dalam praktek ibadah, ditengoknya YouTube, TikTok. Iya, boleh Pak ya, selagi positif. Tapi kalau TikToknya itu tidak berbaju, atau TikToknya hura-hura dunia, umurnya bertambah misalnya, tapi pengajian jarang didengar. Ibu Bapak sidang jamaah yang dimuliakan Allah, ada saya mendengar dari jamaah, Ustaz, apa pengajian terus di masjid?
Jadilah sekali sebulan katanya. Wah, ini kalau pemikiran seperti itu, Pak, kita itulah yang tadi karakter kita tuh banyak macam. Pengajian-pengajian yang tidak henti-hentinya kita lakukan, baik ibu secara pribadi melalui YouTube atau TikTok yang sifatnya pengajian mengingatkan kita tentang dunia dan akhirat. Karena kehidupan ini banyak ujian, Bu. Alat ikon software yang Allah berikan dalam jiwa kita tuh ada akal, ada nafsu, ya, ada hati, ada nurani kita. Itu berkecamuk dalam jiwa kita. Jadi perlu dicas, perlu disupport terus oleh pengajian-pengajian. Kalau menjelang wafat kita ini, kalau tidak begitu, kita itu yang kita jauhkan, yang boleh jadi di akhir hayat kita itu yang su'ul khotimah tadi. Karena kan kita tidak tahu ke depannya nih, Bu, ya. Allah mudah saja membuat sebulan ini dia suka pengajian. Kalau Allah berkehendak sebulan ke depannya dia berhenti sholat, tidak mau dengar pengajian. Katanya tidak ada manfaat pengajian itu. Itu bisa disimpulkan berhenti dia sholat, tak mau dengar pengajian. Itulah yang disebut su'ul khotimah. Saya membaca, pernah dengar YouTube dari kajian Ustadz Adi Hidayat. Katanya begini, ada seorang pramugari, kita maklumlah Bapak Ibu kehidupan pramugari. Dengan mudahnya Allah berkehendak merubah hidupnya seorang pramugari diciptakan oleh Adi Hidayat yang disebut dengan kehidupan husnul khotimah tadi. Belah-belah hitam mungkin kehidupannya sekian tahun, tetapi Allah berkehendak ingin hidupnya husnul khotimah dalam jangka lebih kurang 1,5 bulan. Seorang pramugari, dia berhenti bekerja sebagai pramugari karena choice hidupnya, pilihan hidupnya jadi pramugari. 1,5 bulan dia berhenti, dia stop bekerja sebagai pramugari yang terbang antar negara dan segala macamnya. Allah mudahkan hidupnya agar husnul khotimah. Dia berhenti, dia datang ke majelis taklim Adi Hidayat. Begitu, ternyata 1,5 bulan itu dia sakit, 2 hari setelah itu dia wafat. Ini indikator kehidupan seorang hamba. Kalau Allah berkehendak husnul khotimah, mudah bagi Allah. Maka dari itu Bapak sidang jamaah, kita jangan sampai henti-hentinya kebaikan ceramah, khutbah, majelis taklim, pengajian di handphone kita yang baik-baik harus kita dengarkan. Karena kehidupan ini, karena yang mengganggu tadi ada syahwat, ada nafsu, ada akal, ada hati kalbu kita yang selalu bolak-balik. Itu kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ditetapkan dalam koridor jalan yang dibenarkan dalam Islam, itu hidayah atau petunjuk tadi, cinta dengan, mau paham dengan agama, mau mendengarkan pengajian, ya. Ada, ya, kadang ada pula, ya, Ustadz ceramah, dia membaca Al-Quran untuk dirinya. Itu sekali lagi itu masalah adab sebetulnya. Baik, itu yang keenam Bapak Ibu sidang jamaah. Yang ketujuh, yang terakhir, tanda atau ciri atau indikator hidup bahagia dunia tadi. Yang ketujuh dalam tafsir Ibnu Katsir tadi, yang ketujuh tandanya adalah umur yang berkah. Umur yang berkah. Kita, saya dan Bapak Ibu semuanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bertambah umur kita, kita semakin paham, semakin mau beribadah kepada Allah, semakin soleh dari hari ke hari, hidup kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanda seseorang umur berkah, ibadahnya, praktek ibadahnya selalu diperbaiki. Orang yang semakin tua misalnya, semakin jauh dari agama, semakin jauh dari masjid, tidak mau membantu masjid, tidak mau bersedekah, dia menganggap hidupnya entah kapan apa, tidak ada apanya, pertanda hidupnya tidak berkah. Kata Rasulullah, orang yang baik itu adalah umurnya panjang, amal ibadahnya banyak. Yang jelek kata Rasulullah,
umur seseorang itu panjang bertambah, tetapi amaliah ibadahnya jelek atau tidak beribadah sama sekali kepada Allah. Inilah Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah. 7 tadi terlalu ideal. Kita mungkin memiliki 3 saja. Pertama, memiliki jiwa syukur dan sabar agar bahagia hidup dunia. Yang kedua, memiliki pasangan yang soleh-solehah. Yang ketiga, memiliki anak yang soleh, yang elok-elok. Yang keempat adalah berkawan dengan orang-orang yang baik. Mungkin 4 itu saja kita miliki, boleh. Tetapi 7 yang tadi barangkali terlalu ideal. Minimal kita memiliki 3, 4 atau 5 indikator saja agar kita bisa bahagia. Kita terjemahkan dari ayat yang kita baca setiap salat, Rabbana atina fid dunya hasanah tadi. Mudah-mudahan dapat kita praktekkan, kita rasakan sebagai harapan doa kita kepada Allah dari ibadah dan doa yang kita ucapkan dalam sujud, di dalam selesai sholat. Itulah tanda yang diberikan ulama oleh Rasulullah. Maksimalnya 7. Kalau 3 pun kita miliki bisa, kalau 4 pun tak apa, kalau 5 pun tanda. InsyaAllah kita akan didekatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kematian yang disebut dengan husnul khotimah tadi. Mudah-mudahan Bapak sidang jamaah, inilah yang bisa kita antarkan subuh ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kami mohon doanya Bapak Ibu. Subuh ini orang tua mertua saya melalui istri bersedekah subuh, mungkin insyaallah mertua saya yang perempuan wafat sudah 7 tahun yang lalu. Jadi sedekah pagi ini untuk kita semua. Kami sedekah pahala itu kami hibahkan kepada almarhumah Ibunda Haja Arfah Jauria Lubis. Untuk itu mari sama-sama kita berdoa Bapak Ibu, semoga pahala kami keluarga sedekah yang dihibahkan kepada almarhumah mertua saya diterima insyaallah subhanahu wa taala. Kita baca dengan kiram al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahim wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.